yang berfungsi menjernihkan hati. Sholawat itu satu amalan yang berfungsi seluruh rangkaian doa yang terkandung dalam bahasa Wakidiyah, mulai Fatihah ila hadratus sampai Fatihah Watul Jah. Itulah Wakidiyah menurut arti istilah. Kenapa kau sholawat? Pertanyaannya, kenapa kau sholawat? Dan kenapa kau sholawat? Kau betul itu nih. Sholawat itu doa yang paling gampang diwaos dalam kondisi menapa kemawon, Pak, insya Allah cukup sampai diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sholawat. Kok gak doa lain? Pertanyaan. Amargi beliau bayar ini yang ditugasi membenahi keimanan. Manungsa yang merusak, buatan imannya yang merusak, keimanan manusia yang merusak, keimanan manusia yang sudah rusak itu dibenahi oleh Mbah Yai. Terus beliau mencari cara bagaimana agar orang-orang yang tidak fasik, orang-orang yang bisa membaca Quran, orang-orang yang bisa membaca Arab seperti Safi ini biar bisa mengawasi Wakidiyah dengan gampang. Nah, akhirnya beliau berbagi tugas Allah untuk menyelamatkan umat, ya, untuk membangun keimanan manusia tanpa pandang bulu, sehingga beliau menemukan cara supaya bisa mengamalkan semuanya walaupun dia orang bodoh. Sehingga beliau menamakan sholawat Wakidiyah, bukan doa Wakidiyah, walaupun dalamnya terkandung doa. Pertanyaannya, apa beda nih doa kalau sholawat? Doa kalau sholat oleh itu jelas beda. Jelas beda. Matur suwun Mas. Beliau Mbah Yai mencari cara. Beliau Mbah Yai mencari cara agar kita atau orang-orang masa itu bodoh bisa membenahi keimanan tanpa mengalami kesulitan. Nah, beliau menciptakan satu alat yang disebut sholawat Wakidiyah yang berfungsi atau berkualitas menjernihkan hati. Pertanyaannya, pada sholat juga doa. Kenapa kok? Karena sholawat berasal dari sholatan yang berbunyi sholi, yang artinya doa. Kemudian dijamakan menjadi sholawat, yang artinya beberapa doa. Sholawat itu macamnya banyak, 40 macam. Dalam kitab Sa'adatul ini dijelaskan 4.000 macam sholawat, termasuk sholawat Wakidiyah dan sholawat Wakidiyah yang terakhir. Kenapa tadi dikatakan beberapa doa? Karena sholawat mengandung beberapa kategori, ya, beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama, sholawat Allah kepada Nabi, yang berarti pemberian rahmat takdir atau pemberian kemuliaan dan kasih sayang bagi Allah kepada Nabi. Itu sholawat yang pertama. Sedangkan tingkat berikutnya, sholawat Allah kepada saya Nabi, yang artinya pemberian rahmat dan maghfirah atau pemberian ampunan dan kasih sayang bagi kita manusia dan jin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jenisnya ada 5 atau tingkatan. Yang ketiga, sholat malaikat dan sholat malaikat kepada Nabi, yang artinya permohonan kemuliaan dan kasih sayang bagi Nabi dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang keempat atau jenis yang keempat, sholawat. Malaikat kepada selain Nabi, yang berarti permohonan maghfirah dan rahmat bagi kita manusia yang mau baca salawat Nabi. Artinya malaikat memohon Allah Subhanahu wa taala dari kita manusia dan jin. Setiap membaca suatu Nabi, maka malaikat memohonkan agar kita diberi ampunan dan kasih sayang. Dan terakhir, yang kelima adalah jenis sholawat kita, yaitu sholawat kita, permohonan kemuliaan. Tapi ini tidak ada kesayangan, permohonan kemuliaan dari Allah kepada Nabi yang mengenal kita, karena beliau sudah mulia. Dan mungkin beliau sudah terkasih di situ. Sekarang pertanyaannya, malah soal Jibril itu bagaimana dengan kita? Maaf, kalau saya mengatakan kalau kita membaca sholat Jibril bukan tingkatan kita. Karena sholat Jibril sholawat dan berkata malaikat itu Nabi. Sedangkan kita ada makamnya masing-masing. Yang ada manfaat bagi kita itu sholawat yang pertama, yang kedua, keempat, dan kelima. Karena kalau kita sholat Jibril itu kalau tujuan kepada Nabi berarti kita tidak ada manfaatnya. Karena apa? Karena Nabi tidak butuh sholawat. Kita membacakan salawat Nabi dengan tujuan kita akan mendapatkan syafaat, agar kita dia kepada Nabi. Kita enggak membaca salawat Nabi, Nabi juga termasuk mulia. Kita membacakan juga mulia. Apa kita tidak membaca Nabi dan mulia? Tidak, kita mulia. Maka dari itu, kalau kita bersalawat sama kita, permohonan kemuliaan dari beliau. Contoh, Assalamualaikum ya sayyidina Rasulullah. Atau Assalamualaikum ya sayyidina Rasulullah. Di situ otomatis kalau kita membaca satu saja sholawat, maka Allah membacakan 10 kali lipat kepada kita. Makanya itu dari awalnya dari jenis yang kedua itu sholawat Allah kepada sang Nabi. Ya, sholawat Allah kepada sang Nabi itu buktinya bahwa kita seperti sabda Rasulullah, barang saya membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka akan dibalas 10 kali. Ya. Barang saya membaca sholawat 10 kali, maka akan dibalas 100 kali. Barang siapa membaca sholawat sekali dibalas 1000 kali. Barang siapa membaca sholawat 1000 kali, dia hidup di dunia dibebaskan rasa munafik di antara kedua matanya sekarang. Situ. Nah, beliau membayari tahu itu, sehingga pengasuh dia yang bodoh seperti saya ini bisa memperbaiki mana dengan membaca sholawat dia. Kalau jambayai, kita nggak paham. Nah, padahal tadi seperti dijelaskan kayak Saiful ya. Quran ada 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Budun, lihat. Itu artinya berbakti ibadah kepada Allah. Bagaimana seperti kita yang bodoh awam itu? Nah, padahal yang dimaksud izin Allah. Orang bakal nggak manusia kejauhan pada manapun. Yang dimaksud kejauhan itu apa? Oleh bahasa Quran, manusia otomatis selalu berinteraksi dengan manusia lain. Kenapa manusia?
anarki manusia lain. Itu kodrat kita sebagai makhluk sosial. Terus kalau dihubungkan dengan Quran dari mana sudah sulit. Padahal setiap saat, setiap detik kita harus baca kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan nonsen, betul-betul. Di sisi lain kita harus berhubungan dengan manusia lain. Yang dosen kerja di kantor, yang guru kerja di luar kelas, yang apa itu tani mencampur dalam segala aspek kehidupan ini. Apakah mungkin? Sekarang coba kita bayangkan, apa yang mungkin mampu? Padahal setiap naik turun nafas, anggaran maju kita harus kepada Allah. Kan boten. Tujuan Allah kita hanya berbakti kepada Allah setiap detik. Izin Allah orang bakal gajin manusia kerja kok ibadah marang aku. Nggih. Terus sesungguhnya bayai supaya kita bisa mengamalkan suatu amalan yang orang bodoh membaca dia menciptakan Allah ajaran lagi dia yang disebut gila Rasul gila utawi lillah billah Rasul yang salah pakai gila kan malih supaya itu sirik. Daya menciptakan cara. Artinya beliau menciptakan kunci daripada Al-Quran yang selama ini belum ada. Apa kuncinya? Ya ajaran akidah itu. Kenapa tadi? Saat ini kita bayangkan, kita sadar kenal lillah, billah, lirasul, birasul, lillah. Kenapa nggak mampu? Sebagai makhluk sosial, kalau yakin. Nah di situ beliau disampaikan menciptakan amal yang berfungsi negatif. Beliau juga menciptakan pelajaran yang bertujuan makrifat billah. Makrifat itu apa tahu? Makrifat itu tahu diri. Tahu adanya siapa diri kita, tahu siapa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban kita apa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu makrifat. Dengan billah adanya kita tahu kita sebagai hamba Allah yang harus beribadah kepada Allah saat karena yang dikatakan menjadikan Allah itu hanya makrifat billah. Jadi makrifat itu di sini terletak pada lillah, lirasul, birasul, ya. Kemudian dibilahkan sehingga menjadi makrifat kita. Monggo kita ucapkan saja. Saniki kita bayangin, meraktekne surat al-A'la tahu. Sing kerja yang dan matani matur terus kados panang itu pulang kados pacare niku tenggene kantor desa terus ngene apa saged dalam waktu bersama terkait kata-kata. Nah, itu bahaya menjadi supaya kita ngapain Quran. Saat ini contoh pulau kerja dosen mulang aja pulau niat ingsun kerja atau mulang masyarakat tak niatin derek perintah Allah tak niatin derek lakoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di samping tanya itu yang niatin dewek bimbingannya bayi masjid. masjid. Niku boten kita jasa bayi masjid Niku insya Allah dibaca buat terus namun lele mau ibadah nggih niku dereng tentu selamat sadereng kita sekoten Allah. Lalu